Pocin Podcast Yes, Inspire. Inspire. Ya, masih sama dengan saya Adri. Dengan saya Steve dan Jeng. Masih sama juga. Iya Lia. Masih Lia ya. Kirain udah ganti. Udah mulai bosen. Saya sih iya. Kok dia curhat sih? Ganti akte dia nggak curhat? secepat itu. Aduh, podcast apa? Kita podcastnya membahas tentang pergumulan orang muda. Ya, kehidupan sehari-hari, terus sharing-sharing iman seputar kehidupan orang muda lah. Orang muda Katolik. Orang muda Katolik, betul. Untuk agar teman-teman yang people juga bisa membuat keputusan yang lebih baik di dalam Kristus. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, nah itulah tadi yang kita ngomongin nanti. Ya, masih bersama dengan Kakak Lia. Jadi pembahasan kita kali ini, kita mau ngobrolin tentang cowok dan cewek. Wah. Bagaimana cowok dan cewek itu berekspresi. Bagaimana Kakak Steve? Bagaimana Kakak Adri? Saya berekspresi ya Begini-begini aja. gitu. Kalau sedih ya sedih, kalau marah ya marah. Ini maksudnya. Ya mungkin gitu ya. Kalau cowok tuh lebih dipendam apa gimana sih? Kalau cowok Kalau gue orangnya mendam sih. mendam. Pendendam bukan bukan maksudnya suka mendam gitu. Kalau gue sih begitu. Jadi nggak diekspresikan ya? Enggak semuanya perlu diekspresikan langsung sih. Contohnya? Ya kalau lagi sedih kan nggak perlu nangis tengah jalan gitu loh. Nanti ketabrak kalau tengah jalan kan. Iya juga. Gitu kan. Mengganggu orang lain ya? Iya betul. Mengganggu lalu lintas. Kalau lagi senang kan nggak selamanya harus. Dijogetin? Ya nggak harus joget juga sih. Nggak selamanya harus diungkapkan di Diketawain. tempat umum atau ngeliat orang susah harus diketawain gitu kan. Salah. Padahal sama temen seneng gitu. Temen susah diketawain. Iya. Ya, kalau cewek bagaimana? Cewek itu mungkin lebih senengnya didengerin ya. Dia cuma mau cerita. Tapi nggak juga. Kalau gue kadang gue akan cerita memang mencari solusi. Jadi kayak gue pengen dengar pendapat orang gimana sih. Gitu. Jangan-jangan nih itu pendapat gue doang. Padahal orang lain tidak melihat seperti itu gitu. Jadi gue ceritanya untuk mengetahui pendapat orang lain gimana sih? Misalnya? Jangan dipancing dong Bapak Adri. Bentar. Kalau tadi gimana gitu. Ya, misalnya gimana gitu. Yang mau cari pendapat orang lain tuh misalnya entah coklat 1 sama coklat 2 beda rasa Beli gitu. tas. Beli. Beli Oh, tas. dengar suka kristal, Ci. Iya. Ya begitu ceritanya. Kalau gue, kalau Lia gimana? Sama sih kayaknya kalau perempuan lebih pengen didengerin gitu ya, dengerin kan ada kadang-kadang tuh kalau kita cerita sama lawan jenis tuh better tuh lu begini begitu gitu, yang ada malah ini sebenarnya kita didengerin apa enggak sih, kok kayaknya setiap kali kita cerita apa langsung kayak dibenerin gitu misalnya kayak gitu, jadi mirip-mirip. Ada juga yang kayaknya setiap kali kita cerita itu tuh lu mah segitu aja. Dibandingin. Lebih parah. Si paling parah ya hidupnya. Si paling parah tuh. Tapi emang sih kalau gue juga kadang-kadang kalau denger temen gue cerita juga ada keinginan untuk atau kalau kata teman kita gitu Aduh, betul. Kayak, mungkin emang sih kadang-kadang kayak orang cerita cuma pengen didengerin doang, cuman nggak ya cukup sering dalam diri laki-laki mungkin banyak laki-laki mungkin ada laki-laki yang tidak juga bawaannya tuh pengen benerin gitu. Kalau ditanya kayak tadi Lian nanya didengerin nggak sih, justru karena didengerin. Makanya dia mau benerin. Iya, kalau nggak didengerin mungkin lo dicuekin. Oh iya benar-benar. Dengerin nggak sih cerita apa? Hah? Hanya terus lagi nyuap Indomie. Mungkin dia lagi mikirin konspirasi apa gitu kan, lu lagi cerita gitu.
Iya ayam beranak kan. Loh. Ini duluan ayam apa telur ya? Dia lagi mikirin itu terus lu cerita pergumulan hidup dia, pergumulan hidup lu gitu kan. Hah, gitu. Nah itu mungkin dia nggak dengerin. Oh iya benar juga ya. Kalau menurut pendapat gue ya, gue nggak tahu ya dengan yang lain ya. Yang people boleh loh, laki-laki komen ya. Biasanya kalau cerita tuh gimana gitu ya. Pas sambil mikirin itu telur apa ayam duluan yang mulai. Jadi sebenarnya ayam apa telur dulu? Nggak tahu. Jadi mau cerita yang mana? Oh ya gitu ya. Jadi cowok tuh begitu ya. Memang bukan dorongannya ya apa? Bawaannya tuh pengen memperbaiki gitu ya. Bisa juga atau mungkin nggak mau ribet. Capek dengerin. Kadang-kadang begitu ya. Ya memang kayak Iya. gini aja. Ya udah. Jujur. Iya. Jujur. Mungkin nggak mau ribet ya. Ya, mungkin nggak mau ribet karena mungkin capek gitu kan dengerin. Adam dulu gitu kali ya. Makanlah apel ini. Ah, Dia nggak mau ribet lagi kayak. Iya. Lu dapat dari mana nih apel? apel dari Mbak Inul. Bukan. Adam yang itu. Adam Hawa. Oh iya. Adam Hawa. Iya. Soalnya sebelum sama ada Hawa, ada bingung ngobrolnya kan sama hewan. Oh Iya iya. juga. Jadi Kayak nggak tadi biasa di luar ngedengerin. Kayaknya tadi di luar kita ada bicara hewan-hewan juga tuh sebelum sini. Jadi nggak biasa dengerin orang. Oh, dengerinnya hewan. Iya. Kalau nggak biasa Cici antara cuit gitu kan. Iya, ini tumben Hawa kok nggak cici-cuit. Waduh. Hawa lagi pergi ke pasar. Oh iya. Sama Sarimin tuh. Oh, zaman dulu ada ya. Iya kan yang pergi ke pasar Sarimin. Iya benar. Sama Hawa berarti. Aduh ini apa sih? Iya. Ya gitu ya. Contoh cowok yang nggak mau ribet. Adam. Makan, jadi sih. makan. Iya. Iya. Padahal kalau dia mau ribet kan dia harusnya tanya ya. Buah dari mana, hai istriku? Yes sih. Dari pohon pengetahuan. Harusnya ditepis, Pak, jangan kau makan gitu. Wow. Wow. Kejadian selesai. Nggak ada kitab. Iya. Yesus nggak perlu turun. Ya juga ya. Ya juga ya. Ya, Yesus nggak perlu disalib kalau itu Iya. kejadiannya seperti itu ternyata. Iya. Ya, begitulah. Ya. Hal-hal apa lagi nih kira-kira ya? Yang sebenarnya bukan akan memicu pertengkaran ya, tapi memang apa ya? Defaultnya begitu ya. Cewek begini, cowok begini, nggak matching berantem. Gitu kan? Cewek pengen didengerin, cowoknya hahe berantem. Iya. Berantem gitu. Hmm. Lu pernah mengalami apa gitu kayak dengan lawan jenis, gue maunya ini ternyata dia mikirnya begini gitu, apa gitu? Atau Nih paling simple biasanya kalau cowok nanya, mau makan apa, jawabnya terserah, tapi pas begitu, Oh, ya kan? iya, betul, ke betul. restoran tapi akhirnya nggak mau. Gitu. itu ya ujung-ujungnya gue tinggal makan sendiri. Nggak mau ribet. Nggak mau ya karena gini, lu tanya mau makan apa, terserah. Ya udah, gue pilihin. Nasi Ayam, goreng gitu. mau nggak? Nggak mau. Pizza deh, nggak mau. Ketoprak nggak mau. Soto nggak mau. Ya udah, gue pergi makan sendiri. untuk teman-teman Adri, kalau dia sudah memberikan option, kalian pilih aja. Kalau enggak, kalian ditinggal. Ya kalau enggak, ya udah gue maunya nasi goreng. Jadi gue nawarin itu bukan karena gue nggak mau milihin, tapi gue memberikan kesempatan untuk kalian milih juga gitu. Iya benar. Tapi biasanya itu yang paling sering tuh, ya kan, kejadian-kejadian kayak begitu tuh. Kirain dengan jawaban terserah, ya kita bisa Bebas dari macam cenayang Iya. gitu kan. Mending penyayang. mantap. Betul. Ya tapi kadang ini pembelaan dari pihak cewek ya. Kadang emang nggak kepikir mau apa gitu. Kayak nggak ada aja apa yang dimau. Ya menurut tuh ketika ditanya mau makan apa, cowok mikir. Itu lagi Oh, nyari nggak mikir referensi juga. Oh itu nggak mikir juga. Siapa ya? tahu ada pikiran mau makan apa gitu. Oh, itu enak juga kayaknya gitu loh. Iya.
Sebenarnya pengen ngajak ngobrol gitu. Cuman diskusi, cuma kalau diskusi makan apa aja terserah jawabnya mulu, gimana ya? Dua-duanya nggak punya referensi makan. Iya. Siapa tahu orang baru di daerah itu gitu kan? Iya. Betul. Makanya buat young people kalau tinggal di Jakarta boleh main ke Gading tuh, karena ada restoran terserah. Kayaknya beberapa tempat juga ada sih. Oh, ada beberapa tempat gitu. Jadi buat cowok-cowoknya kalau misalnya ditanyain terus jawabnya terserah, Bawa aja ke situ ya. Bawa aja ke situ. tinggal googling mana restoran Belum lumayan terserah. terserah gitu. Kamu pilihlah mau makan apa, saya mau makan ini gitu. Kalau di komplain nih harusnya nggak boleh komplain tuh. Tolong nanti kita kontak ya restoran terserah. Siapa tahu kita dapat endorsan ini kita udah Iya, nyebut boleh. di sini ya. Wah. Gitu. Ada hal-hal lain apa lagi nih kira-kira? Oh, Apa? ini kalau misalnya itu kan makan, terus hal yang diobrolin misalnya kan kita semuanya hidup berkomunitas nih ya, terus kayak ada satu project gitu, terus ada perbedaan gitu. Kalau cowok tuh maunya seperti apa? Maunya langsung dikerjain semua ya, tak gitu. Tergantung sih. Kalau gua kerjanya satu-satu. Oh, satu-satu. Gua nggak bisa ngerjain yang apa ya, beberapa hal dalam sekaligus itu repot loh. Lu gemes nggak ke orang-orang yang kayak dikit-dikit nanya? Dia Misalnya gimana nih? misalnya lu udah kasih dia tugas gitu kan, lu bagian menyambut orang yang datang ke acara kita, usher gitu. Terus nanti oke gitu kan. Kalau gue tipenya oke, tugas gue itu nanti gue akan berpikir sendiri nih skenarionya bagaimana gitu kan. Nah gue nggak akan tanya ke lu lagi kalau lu sebagai project leadernya misal. Nah ada nih yang kayak misalnya nanti datang ke lu, kok Adri nanti aku berdiri di sebelah mana meja ya? Ngadep sisi mana, berapa derajat gitu ya. Lintang Utara, lintang selatannya berapa, bujur timur, bujur baratnya berapa gitu ya. Waduh. Terus kalau misalnya dia masih jarak 5 meter, aku udah mulai dada-dada atau belum ya? Atau aku tunggu kayak dia benar-benar jarak 2 meter? Gua ngebayangin aja sih ini gitu. Ada yang Iya. ada kan Sedetil itu ya. Iya, ada yang tipe-tipe orang. Sedetil itu ya. Iya, itu baru terjadi soalnya sama orang kantor gua. Kan lu menyaksikan sendiri ya, gue pusing. Iya, Gitu, iya, kayak iya. tapi mungkin memang karena teman kantor gue ini tidak pernah melakukan ini sebelumnya gitu. Ada bedanya yang tidak pernah melakukan sebelumnya sama yang nggak punya kemampuan mikir ya. Menurut gua gitu. Kalau sering nanya dalam artian dia nggak tahu tugasnya, bertanya wajar. Sering nanya takut salah ya wajar. Cuma kalau sampai detail jarak berapa meter harus harus sapa, itu kan common sense ya. Maksudnya mungkin emang ada masalah dengan diri orang tersebut yang perlu diajak ngobrol lagi. Kamu kenapa? Gitu loh. Mungkin tegang ya. Iya, mungkin bisa jadi nervous, takut Iya, salah tadi gitu kan. Betul. Ya, tapi kalau sedetil itu gue juga capek sih. Kalau Lia Tuh. gimana pengalamannya nih? Relasi cowok cewek dalam hal apapun lah. Tadi kan makan, ya umum sih itu kita semua ngalamin ya. Gue sama temen cewek gue juga gitu. Makan siang mau makan di mana? Nggak tahu. Wah, gue juga nggak tahu. Gue bilang gitu. Itu kalau cewek sama cewek gimana ya? Gitu, ya gitu. Kalau cowok kan, kalau gue tadi kan langsung ya udahlah, gue makan sini, lu mau ikut nggak ikut terserah lu gitu kan. Iya. Kalau Kalau cewek- kalian sama cewek gimana tuh? Terserah gitu. terserah. Kalian adu mekanik gimana nih? Kalau gue sama teman-teman kantor gue ya gitu. Ada suatu waktu nih mau makan apa? Nggak tahu. Dia gini. Nggak tahu. Lu yang mikir nih. Aduh, keduluan gue. Gue kira kalian mendadak diet. Akhirnya gue memutuskan gini. Karena dia sudah memberikan kekuasaan itu kepadaku. Pokoknya kita turun aja dulu. Tetap nggak ada tahu makan apa. Nggak ada. Yang penting apa yang dilihat biasanya. Betul. Kita turun aja dulu. Yang penting kita sekarang siap-siap menuju lift dan turun. Sampai udah turun, ya udah
ke situ, gue bilang gitu. Hmm. Begitu kalau gue, pengalaman gue gitu kalau cewek sama cewek. Lu gimana nih? Gue kalau cewek sama cewek ya soal makanan ya ternyata memang balik ke pribadinya masing-masing sih gitu. Kalau nih kalau konteksnya makanan ya, kalau soal makanan sih gue selalu tahu apa yang kira-kira gue pengen makan gitu. Jadi itu memudahkan teman-teman cewek gue atau kalau kita bareng-bareng sama yang cowok juga, at least bisa kasih beberapa option gitu ya. Tapi kalau misalnya konteksnya relasi, menurut gua sih semua perbedaan tuh macam-macam karena kita kan besarkan di keluarga yang berbeda-beda. Apalagi kalau di Indonesia kan adatnya juga berbeda-beda gitu kan. Untuk konteksnya relasi, menurut gua penting untuk diobrolin gitu. Sejauh apa sih apa aja sih hal-hal tertentu yang bisa akhirnya berujung ke pertengkaran gitu kan, di momen-momen PDKT atau bahkan sebelum PDKT. Kalau misalnya kita tahu nih ada teman perempuan kita atau teman laki-laki kita ya, waktu pertemanan itu ya memang asik lah ya, sama-sama asik, tapi berusaha juga untuk mengenal juga tuh gitu teman perempuan kita nih sebenarnya yang lebih suka yang mana sih gitu, yang cowok yang kayak gimana gitu sih. Jadi apalagi kalau misalnya di masa PDKT, penjajakan mau berelasi pacaran, nah itu tuh kalau bisa sedetail mungkin bahkan gitu kan. Cuman yang masuknya common sense ya gue setuju sih. Kalau common sense ya udahlah, itu common sense lah, walaupun these days kayaknya uncommon ya. Atau sekarang lebih banyak common nonsense. Banyak nonsense. Udah uncommon nonsense. Capek itu jawab. Aduh. Nah tapi ini sih iya, kalau konteksnya relasi, menurut gua nggak cuma cewek cowok tapi pertemanan di dalam pelayanan penting banget tuh untuk dibicarain gitu. Nih cerita aja nih, waktu pas pelayanan kita biasa kalau acara sebelum pandemi gitu ya, yang udah pasti ada di acara onsite itu selalu megafon tuh. Megafon yang kayak buat orasi itu ya? Ya. Atau yang biasa dipakai Satpol PP buat ngusir. Pernah diusir? Kayaknya Nggak diusir. Kayaknya pernah. Digerebek, bener banget. Waktu itu gue di warung tuh waktu pas Wah, pandemi. Waktu pas pandemi masih bandel keluar malam gitu ya. Terus nah itu namanya megafon tuh teman-teman. Jadi yang bentuknya kayak corong putih itu namanya megafon tuh. Tapi ada juga yang bentuknya kotak yang biasa dipakai buat dangdutan, yang judulnya biasa Toa mereknya gitu. Nah waktu itu sempet salah tuh, salah pengertian. Jadi ada satu temen yang bilang, jangan lupa ya bawa toanya. Yang dibawa megafon. Waktu pas pengen dipakai ternyata kaget. Lah gimana sih gitu. Nah kayak gitu-gitu kan, maksudnya itu contoh kecil tuh. Jadi kita masih sepaham dulu nih yang dimaksud megafon nih bener nggak, jangan main asumsi aja gitu. Apalagi kalau nanti pas masuk ke dalam relasi, jangan-jangan selama pendekatan kalau gua cerita lu ho aja, ternyata selama ini nggak dengerin misalnya gitu. Asumsi gua lu dengerin gitu. Iya kan. Jadi ya siapa tahu nanti kalau misalnya masuk di dalam sebuah relasi atau masa-masa pengenalan itu yang boleh diobrolin tuh gitu. Waktu gue cerita better gimana untuk menanggapinya, apakah lebih mau didengerin atau dikasih solusi, dan dikasih solusinya nih apa nih yang mau dituju. Karena kalau biasa nih buat Adri gitu ya, cewek tuh kalau cerita kan betubi-tubi gitu ya, Panjang. serian gitu. Nah mungkin cowok-cowok juga bingung gitu lah, nih yang mana yang mau gua kasih solusi saking panjangnya kayak gitu kan. Nah itu juga bisa ditanyain gitu, kalau misalnya emang lu cerita kayak gini, yang mana sih yang lu mau gua kasih solusi, apakah semuanya ataukah hanya yang saat itu yang emang lagi nyebelin banget atau gimana gitu. Nah itu dibikin kesepakatannya sehingga nanti waktu pas masuk ke dalam relasi jadi lebih gampang. Tapi nggak menutup kemungkinan waktu pas relasi juga nggak ada hal-hal tertentu yang kita baru tahu gitu. Nah nggak apa-apa diobrolin lagi gitu. Jadi paham karakter
pasangan kali ya, atau karakter orang yang ya lawan bicara kita atau lawan kita berelasi gitu kan. Dia sukanya apa? Karena kadang memang kalau di umum itu terlihat mungkin suka semuanya gitu ya, suka semuanya. Tapi ternyata ada yang dia lebih suka gitu. Misalnya makanan apa yang ternyata dia sukanya babi panggang, tapi ternyata apa tuh yang dalemannya doang? Jeroan gitu. Jeroannya Jeroan. Mana ya bahasanya? Sekba ya. Sekba. Ya, ternyata yang sekba dia nggak suka atau malah dia lebih suka itu. Sekba gitu. Gitu. Iya. Karakternya. Lihat karakternya lah. Boleh nggak sih diuji karakter kalau menurut dia? Karakternya diuji. Misalnya dia marah tuh gimana sih gitu. Atau dia lagi dalam tekanan dia akan bereaksi apa kayak gitu-gitu. Soalnya gue pernah lihat di IG gitu, dia kayak mau apa ya bilang, jadi kayak sama pasangan lu harus menguji gitu. Ada pendapat seperti itu gitu. Menguji ini dalam artian Kasih soal kita dibulatin. Kita bikin perkara sendiri. Wah, pakai pensil 2B. Kasih waktu. Kasih waktu. Kita dikumpulin selesai nggak selesai. Iya. Menguji. Itu maksudnya penguji bisa mengujinya itu bukan berartian dalam artian mencari perkara sendiri kan? Nggak tahu. Karena kan Kayak sebatas lihat di IG takutnya gitu. kan kalau di IG itu dibilang harus diuji, sengaja dibuat cowoknya marah terus diliatin. Itu kan itu kan rese juga ya. Terus dicatat kalau marah begini. Oke, not. Oke, thank you yang. Oke, notin kayak kesel ya. Noted with thanks. Email. Best regards. Berubah jadi email ya. Iya. Kalau dibilang harus diuji, ntar karakter orang harus diuji, ntar dia bikin perkara sendiri. Wah, cewek gua cemburuan gak ya gitu. Diuji gitu. Soal deketin cewek lain gitu kan. Kok namanya cari masalah. Itu ada doanya. Doain aja Bapak kami. Jauhkanlah kami dari pengujian. Bukan ujian. Gitu. Yang nggak perlu. Yang nggak perlu ya. Iya. Gitu. Menurut gue sih masalah diuji ya gue setuju sih sama kata Adri sih. Kalau misalnya sengaja ya ngapain gitu kan. Itu kan malah bikin yang tadinya kita mau berelasi baik jadinya malah itu sama kayak ini nggak sih, kayak lu jadinya nggak percaya gitu ya kan. Jadi kayak karena gue nggak percaya lu sampai sejauh apa, nanti kalau jangan-jangan kalau lu marah terlalu heboh guanya nggak bisa handle, waduh mendingan gue uji aja deh sekarang deh sampai sejauh mana sih gitu. Tapi menurut gue yang harus diuji adalah ketahanan dari relasi dua belah pihak gitu. Apakah relasi ini nih benar-benar yang bisa apa ya kayak endure everything, tapi konteksnya dua orang gitu, bukan salah satu menguji salah satu gitu. Tapi lu nggak usah menguji salah satu aja, ini relasi juga pasti dapat ujian. Ada ujiannya sendiri ya. Ada ujiannya sendiri. Ujian kehidupan. Gak usah sok-sok muji. Kayak gitu ngapain saling uji gitu. Itu ada kalimatnya tuh. Apa tuh? Ujian datang tepat pada waktunya. Wow, catet. Jam 3:30 pagi. Tepat banget nih. Gitu Itu pas habis corona kan. Oh. Gitu. Oh, brevir ya. Gitu. Ya itu sih maksudnya
ya ngapain diuji, karena ujian itu juga pasti datang. Tapi menurut gua penting nih waktu kita mau mengetahui sampai sejauh apa sih pasangan kita tuh bisa marah, senengnya karena apa gitu. Nah itu kan harus dilaluin berdua gitu. Sebenarnya terus juga masing-masing dari kita tuh pasti beda-beda gitu. Misalnya kayak gua pribadi tuh gue seneng kok kalau kita misalnya dalam hal relasi gitu ya, nggak cuman berelasi dengan lawan jenis tapi juga pertemanan. Gue tuh seneng sebenarnya bisa melewati beberapa musim dengan orang yang gue berelasi gitu. Jadi ada musim-musim tertentu, misalnya gue ngelihat ada temen gue ini teman baik gue udah punya anak, udah punya suami, dan dia kebetulan suaminya lagi jatuh banget nih sekarang gitu kan. Gimana sih gue sebagai teman perempuan juga bisa memberikan diri di saat si teman gue ini, dan yang juga sebagai istri dan sebagai ibu itu sedang berkekurangan misalnya kayak gitu. Apalagi di dalam relasi partner gitu kan, kita juga bisa melihat gitu sampai sejauh apa sih beberapa musim yang kita lewati, apakah musim yang lagi jatuh banget atau musim yang happy banget gitu. Apa jangan-jangan waktu pasangan kita happy, kita kok merasa ya biasa aja gitu, misalnya kayak seperti itu menurut gue itu bukan ujian ya, tapi kita melihat sampai sejauh apa sih relasi ini membawa kita lebih baik satu dengan yang lainnya gitu sih. Terus kalau ngomong-ngomong ini kan awal kita mau ngomongin soal ekspresi ya. Itu kan berkaitan dengan emosi. Sebagian besar cowok itu kan sulit gitu untuk mengekspresikan emosi gitu. Ya, tadi kayak gue bilang kalau mau nangis ya nangis, cuman nggak segampang itu mau nangis untuk nangis gitu. Kayak gue kemarin denger wawancaranya Bapak Uskup juga, dia sendiri bilang dia adalah pribadi yang susah nangis, cuman begitu dilantik jadi uskup dia nangis. Gue nggak tahu kenapa tuh. Tapi intinya mereka juga punya emosi, cuman mungkin sulit gitu kalau cowok. Nah kalau cewek yang gue dengar, nggak tahu nih benar nggak nih, itu lebih gampang gitu untuk mengekspresikan emosi yang dirasain gitu. Gue setuju juga sih, walaupun gue juga bertemu dengan beberapa teman perempuan pun juga dia nggak masalah mengekspresikan emosinya, tapi secara pribadi, secara karakter ternyata orangnya sebenarnya logik banget gitu. Jadi kalau misalnya dia dihadapkan pada jadi ada satu film gitu ya, kemudian si perempuan ini yang nonton tapi cara berpikir dia tuh lebih kayak kok ini begini ya alurnya gitu yang lebih, tapi ternyata temennya udah mewek banget gitu. Kayak gitu, tapi bukan berarti waktu ditanya sedih nggak sih sebenarnya filmnya gitu, ya sedih sih, tapi yang dia bahas mungkin dari segi alur ceritanya dan sebagainya gitu, bukan berarti dia nggak punya emosi sedih saat itu gitu kan. Tapi kalau ini konteksnya balik lagi relasi ini, jadi ini nggak sih jadi masalah nggak sih dari dua belah pihak gitu kan. Masa kalau misalnya nggak sedih, yang itu kan sedih kan, nangis dong, nangis kan nggak bisa juga gitu. Dipaksa nangis gitu. Kamu nih nggak punya perasaan misalnya. Dia bingung. Cowoknya bingung ya. Dari yang maunya sedih jadi bingung. Gitu. Ya itu sih kalau misalnya memang pengekspresian, karena kalau menurut gua ekspresi iya bener bisa kelihatan dari emosi, tapi ekspresi mencintai, sayang itu juga bisa loh yang tidak ada embel-embel emosinya gitu. Kayak misalnya ada juga yang ngasih bunga, cowoknya ngasih bunga tapi mukanya ya nggak seneng atau apa, kelihatannya nggak seneng gitu, maksudnya flat aja gitu, tapi sebenarnya intensinya ya ingin mencintai gitu. Jadi perlu diobrolin juga tuh gitu kan, kalau misalnya major banget nggak sih gitu, besar banget nggak sih buat dua belah pihak untuk pengekspresian cintanya nih seperti ini loh gitu. Atau saling paham aja. Jadi kalau emang ceweknya yang ekspresif tapi cowoknya enggak, ya mungkin ceweknya juga harus lebih menerima atau memahami ya memang cowoknya begitu. Tidak ekspresif, bukan berarti tidak punya perasaan kan. Itu jadi
cuma memang ekspresinya aja yang kurang. ya kurang gitu. Jadi mungkin ada pemahaman juga ya. Ini muka marah, muka sedih, muka bahagia, Sama. semua by default begitu aja gitu. Sama semua. Gitu. Kamu sedih? Enggak. Marah? Enggak. Senang? Lapar. Ternyata lapar. Mukanya gitu aja gitu. Pakai emoticon aja deh yang. Biar aku tahu. Emoticonnya cuma yang mata dua gitu doang, nggak ada mulut itu doang. Iya. Lapar. Itu emoticonnya. Iya, lapar itu. Sedih, itu juga. Betul. Iya. Ya tapi mungkin untuk awal juga dari pihak cowok juga harus kasih tahu kali ya. Jadi jangan si ceweknya kayak Aku marah loh gitu. mukanya datar. Iya. Aku marah loh. Itu lebih serem gak sih? Maksudnya bentuk Iya, ekspresinya gitu loh. Terus ceweknya juga iseng, masa gitu aja marah sih? Tapi aku marah. Pakai voice note dong. Iya, mulai pelan ada. Intonasinya mulai pelan. Aduh. Iya. Ya Berarti begitulah. dengan mengenal ekspresi itu juga membantu untuk berrelasi lebih baik ya. Sebenarnya nggak hanya sama lawan jenis kan, sama sesama Jenis. ya. Kalau sesama tumbuhan agak aneh ya kalau kita ngobrol sama tumbuhan ya. Jenisnya di sini adalah manusia. Iya. Gue nggak tahu sih bagaimana tumbuhan berekspresi sih. Menginspirasi orang muda Katolik tadi. Iya. Nah, untuk bisa memahami teman-teman kita yang lain gitu kan, kita kan belajar nih, nggak hanya untuk relasi tapi maksudnya relasi romantis gitu ya, kita juga relasi pertemanan dengan sesama jenis perempuan dan perempuan ya, kita harus sering-sering nih banyak bertemu orang. Salah satunya lewat komunitas ya, kita ketemu di sini ya, di komunitas ya. Iya. Pura-pura. Sok-sokan settingan, padahal satu komunitas juga. Udah di skip ya? Ada. Ada. Nah, jadi kita dari komunitas Domus Cordis ini lagi buka untuk virtual community bagi yang people yang sedang mencari komunitas untuk bertumbuh dalam imannya iman Katolik dan menambah pertemanan juga. Boleh ya kita join nama kita, silakan kontak di @letsinspire.co atau @domuscordis. Ya, di situ ada link pendaftaran untuk virtual community. Teman-teman bisa tinggal klik aja. Ntar ada arahannya untuk daftar ke virtual community. Ya, dan buku ini kita pajang biar kita sekalian promosi. Bisa kalian, bisa teman-teman yang people beli juga untuk diri teman-teman juga, buat dibaca-baca, buat kasih buat hadiah. Itu juga bisa. Ini Buat PDKT modus juga bisa. yang ini buat cowok, yang ini buat cewek. Nah, Dan ini buat siapa aja boleh. ya. Ini Asal jangan selingkuhan. Yang cowok, where are you real man? Wah, dicari nih kayaknya real man. kurang kayaknya real man di dunia ya. Kalau yang cewek wake up princess. Pada Pada tidur. tidur nih princess-princessnya gitu ya. Di sini juga bahas tentang relasi juga di sini ya. Jadi boleh dicoba beli buku-bukunya ya. Oke. Ya, gitu aja. Oke, teman-teman, untuk kali ini sampai sini aja. Terima kasih Ya, Lia. like, subscribe juga. Ya, terima kasih Lia. Thank you young people. Terima kasih young people, kita Thank you. sudahi. Ya, like, Dadah. subscribe juga ya.